Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 16 April 2024. Saya Agus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35 tentang Yesus sebagai roti hidup. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Musa adalah tokoh besar dalam perjanjian lama, tokoh yang sangat penting. Dia memainkan peranan kunci dalam pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia juga yang membentuk identitas bangsa Israel dengan memimpin pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Dengan demikian, saudari-saudara, generasi Israel yang bermental budak Mesir itu berakhir. Generasi yang masuk ke tanah terjanji adalah generasi yang sudah terbentuk sebagai bangsa yang berkarakter independen, berkarakter merdeka, dan mempunyai harga diri. Salah satu unsur yang penting dalam perjalanan pembentukan karakter bangsa itu ialah penyelenggaraan ilahi selama pengembaraan di padang gurun itu. Penyelenggaraan ilahi tidak hanya dengan mengutus Musa membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir, tapi juga memastikan selama 40 tahun dalam pengembaraan di padang gurun itu, mereka terjamin hidupnya. Disitulah kita berjumpa dengan manna, yaitu roti yang diturunkan Allah untuk bangsanya pada masa itu. Manna, roti dari sorga, yang diberikan secara berkala kepada mereka. Dengan demikian bangsa itu akhirnya menyadari bahwa kalau mereka mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupnya, maka tidak ada yang tak mungkin. Namun saudari-saudara, sejarah juga menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidak selalu setia. Kitab suci memberi kesaksian itu. Mereka sering berpaling dari Tuhan, sering memberontak, sering protes, dan macam-macam tindakan, bahkan kemudian membuat patung-patung dari patung buatan untuk disembah sebagai dewa mereka. Mentalitas ini, saudara-saudari, mentalitas ini masih melekat ketika mereka kemudian berhadapan dengan Yesus. Yesus pun mengungkapkan kebenaran agar mereka sadar dan bergerak maju, meninggalkan konsep lama dan menerima hakikat baru penyelamatan yang diwujudkannya, bahwa Dialah roti kehidupan, bahwa Yesuslah roti kehidupan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan,
Orang-orang yang mendengarkan Yesus, yang menyebut dirinya sebagai akulah roti hidup, kemudian mengatakan, Tuhan berikanlah kami senantiasa roti itu. Itu kata-kata orang di Kapernaum. Yesus tidak mengulangi mujizat perbanyakan roti. Dia membuat mujizat baru, yakni mengungkapkan kebenaran yang hakiki tentang dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Tak ada lagi yang perlu diandalkan, tetapi diriku. Karena siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Lapar dan haus, saudara-saudara, adalah simbol ketidaksempurnaan. Menerima Kristus sebagai sang roti hidup berarti memahami kesempurnaan. Inilah puncak iman yang teramat penting sebetulnya, saudara-saudara, yang masih tetap diwariskan kepada kita sampai hari ini di dalam Ekaristi Kudus. Akulah roti hidup, kata Yesus. Roti hidup bagi kita adalah dirinya sendiri. Dia menganugerahi kita santapan rohani tersebut di dalam Ekaristi. Maka berbahagialah saudara-saudari, berbahagialah kita yang percaya kepadanya, karena kita boleh menerima dirinya setiap hari dalam dan melalui Ekaristi Kudus. Dalam Ekaristi, Tuhan yang agung membuat dirinya nampak sangat dekat dan dapat diindrai oleh manusia. Manusia yang lemah dan hina pun berkenan menerima dirinya. Ada sebuah interaksi menarik di situ, saudara-saudara. Tuhan yang begitu agung, maha tinggi, dia merendahkan diri, menyatu dengan manusia, menyatu dengan kita. Pada sisi yang lain, saudara-saudari, manusia yang hina, kita-kita ini, diangkat martabatnya oleh Tuhan, sehingga layak bersatu dengan Allah di dalam kerajaan keselamatan. Maka saudara-saudara, percayalah kepada Dia, Yesus sebagai sang roti hidup. Milikilah senantiasa kerinduan untuk menyambut Dia, untuk bersatu dengannya di dalam Ekaristi Kudus, sebab Dialah roti kehidupan. Lebih dari segala macam makanan-makanan duniawi yang kita makan dan selesai. Yesus sebagai roti hidup adalah jaminan untuk keselamatan kekal kita di dunia dan nanti di akhirat. Berbahagialah kita yang boleh senantiasa menyambut Yesus yang adalah sang roti hidup. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sang roti kehidupan, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah dunia, menjadi juru selamat kami. Engkaulah sang roti hidup. Mampukan kami agar senantiasa memiliki kerinduan untuk menyambut Engkau sebagai sang roti hidup, percaya sepenuhnya kepadamu, dan boleh meletakkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.